Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, izinkanlah saya, Alif Aditya Rahman, dari kelas Data Mining A, akan mempresentasikan terkait dengan hasil tugas dari pengerjaan tugas mingguan terkait dengan praktikum. Yaitu pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan tugas praktikum 7, Data Mining Native Bayes Classification. Oke, mungkin langsung saja ke soalnya. Ini soalnya, tugasnya, dan ini penjelasan dari praktikumnya, dan ini tugasnya, yaitu ulangilah langkah pada kode 1 untuk dataset iris dan adult, kemudian masing-masing gunakanlah perbandingan 0,2, 0,3, 0,3 dan terus akurasinya. Kemudian yang kedua, untuk masing-masing dataset carilah subset kombinasi dari atribut yang memberi hasil klasifikasi lebih baik dari data asli. Oke, jadi tugasnya adalah dua soal ini. Dengan menggunakan dataset iris dan dataset adult. Oke, mungkin langsung saja ke pembahasan tugasnya. Nah, pada praktikum ini saya menggunakan Google Colabs, Google Colabs Research. Nah, di sini sebelum masuk, di sini masih datanya masih kosongan. Nah, untuk memasukkannya itu mudah, artinya kita hanya langsung memasukkan datanya. Saya masukkan dulu Titanic sesuai dengan urutan dari praktikumnya. Oke, setelah dimasukkan, kita run dulu. Ini masih belum masuk ke tugasnya, ini masih mengerun dari dari praktikum yang kemarin. Untuk mereview singkat, kemudian setelah di import ya, kemudian dijalankan semua langkah-langkahnya. Ini untuk mereview singkat. Oke, ini ada beberapa langkah yang harus dikerjakan dari hasil praktikum yang sesuai dengan langkah-langkahnya sebelum masuk ke pembahasan tugasnya. Oke. Nah, ini langsung saja ke pembahasan tugasnya. Artinya untuk terkait dengan hasil pengerjaan praktikumnya itu sudah dibahas di kelas praktikum, oleh karenanya kita langsung masuk ke pembahasan tugasnya. Nah, di pembahasan tugasnya di sini kita harus import dulu, yaitu import NumPy, kemudian pandas dan sklearn, yang mana sesuai dengan kita import train test bit, kemudian accuracy score dan min max scalarnya sesuai dengan permintaan soalnya gitu ya. Kita import semuanya. Nah, setelah diimport kita masukkan dulu. Nah, ada beberapa cara untuk memasukkan file ke dalam Google Colabs ini. Bisa dengan pertama tadi, yaitu ditarik seperti yang pertama saya lakukan untuk memasukkan Titanic.csv ini, atau saya juga bisa menggunakan fitur file.upload gitu ya. Nah, untuk menggunakan file.upload ini, untuk menggunakan metode ini tinggal di run saja, kemudian tinggal di submit ataupun di attempt file-file yang akan diupload. Nah, kebetulan kan saya menggunakan iris dan adult, maka kita harus mengupload kedua file ini. Oke, kita tunggu diupload dulu oleh. Jadi ini kecepatan uploadnya tergantung dengan kekuatan sinyalnya di masing-masing provider, jadi mungkin nanti disesuaikan dengan kecepatan internetnya gitu. Oke, kita tunggu dulu. Jadi untuk adult.csv ini agak lama karena ukurannya juga sekitar 5 MB-an. Jadi sekitar 5 MB, maka nanti kita harus menunggu dulu sampai selesai. Oke, tunggu dulu. Jadi sesuai dengan permintaan soal, di sini menggunakan dataset dari adult dan dataset iris gitu ya. Nah, dari kedua dataset ini harus dimasukkan ke dalam Google Colabs dulu agar bisa di running gitu ya. Oke, ini sudah masuk 77% datanya. Ya, tunggu hingga selesai. Oke, di sini saya menggunakan real time
waktu ya, tidak dipercepat dan juga tidak diperlambat. Oke, dan alhamdulillah sudah terimport semuanya. Artinya di sini sudah ada adult.csv dan ada iris. Nah, irisnya sudah masuk ya teman-teman. Ini di sini kita coba aja langsung. Apakah bisa? Oke, bisa. Jadi artinya sudah masuk. Mungkin di sini ada. Nah, itu sudah masuk teman-teman. Sehingga kita bisa running di dataset iris. Oke, tadi ada masih nge-lag dikit. Oke, setelah itu kita read dulu, baca dulu dataset irisnya yang telah diimport di Google Colabs-nya apakah sudah berhasil. Nah, ketika running sudah sukses, maka artinya bisa dibaca dengan sukses. Oke, setelah itu kita masuk ke langkah step selanjutnya, yaitu memisahkan target dan data inputan. Nah, kemudian kita running untuk memisahkan target dan data inputan tersebut, baik itu dari setosa, virginica, dan versicolor-nya. Kemudian setelah itu kita normalisasi. Nah, normalisasi di sini berfungsi untuk menyederhanakan data yang telah diinput gitu, sesuai dengan data-data yang ada di file dataset iris. Oke, maaf ada iklan. Nah, selanjutnya setelah itu kita cek apakah datanya itu merupakan data yang kosong atau tidak. Nah, ternyata dataset irisnya tidak ada data yang kosong. Artinya semua datanya ada isinya gitu, ada value-nya. Kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya mengukur tingkat akurasi dengan model Gaussian XB dan prediksi X-test dan prediksi probabilitasnya. Nah, oleh karenanya kita di sini dari skala .NET base. Nah, maka ini kita harus import dari Gaussian NB-nya. Oke. Setelah itu kita definisikan AQ-nya. Nah, AQ-nya data di sini saya menggunakan data, kemudian ETS di sini itu adalah test size dan RS-nya di sini random state-nya gitu. Oke, untuk modelnya, kemudian ini model load fit-nya, akurasinya, test predictor-nya, probability-nya, kemudian return. Nah, kemudian di return ya terkait dengan seluruh datanya, akurasi, test predictor, dan predict probabilitasnya. Oke, semuanya kemudian di print gitu. Oke, untuk data aslinya, data awalnya ini untuk 0,2 ini menghasilkan data aslinya ini 0,96 gitu ya. 0,96. Oke, kemudian kita cek untuk 0,3 karena di soal kita diminta untuk 0,2, 0,3, 0,4. Oke, artinya 0,3 lebih rendah dari 0,2 dan 0,4. Oke, 0,4 memiliki data yang mirip dengan 0,2. Oke, seperti itu. Oke, lanjut ke data yang soal yang kedua, itu untuk masing-masing dataset. Carilah subset kombinasi dengan atribut yang memiliki klasifikasi lebih baik dari data aslinya. Nah, data aslinya yang tadi yaitu 0, aslinya yaitu itu 0,96 itu data aslinya. Kita cek di sini. Cek di sini kita menggunakan data dari sepal length dan sepal width gitu ya. Kita coba dulu sepal length dan sepal width. Kita menggunakan variabel dari data underscore SLSW. Kemudian cek mana yang lebih besar. Nah, ini 0,8 lebih rendah dari data awalnya. Maka kita coba lagi untuk yang 0,3 masih lebih rendah. Kemudian kita coba lagi 0,4. Oke, dan juga masih rendah 0,7. Artinya masih belum melebihi dari data awalnya. Oke, kita kembalikan ke 0,2. Kemudian kita ubah variabelnya ke data petal length dan petal width. Petal length petal width ini sesuai dengan di sini ya. Jadi PL PW. Nah, kemudian kita run apakah datanya lebih tinggi atau lebih rendah lagi. Oke, jadi masih sama ya. Artinya datanya ini masih sama dengan data awalnya. Data awalnya ya 0,96667. Di sini juga 0,997. Artinya masih belum lebih baik dari data awalnya.
Kemudian kita coba untuk kombinasi selanjutnya untuk yang 0,3 nilai 0,3 nya. Oke, lebih rendah 0,95, tadi 0,96 untuk data awalnya, kita cek dengan 0,4 dan masih sama ya nilainya dengan data awalnya. Jadi masih belum melebihi nilai dari, artinya belum lebih baik dari nilai awalnya. Kemudian kita kembalikan ke model 2, kita pakai kombinasi baru di sini. Nah, di sini kita menggunakan tambahan data tambahan baru di sini, data barunya itu sepal length-nya. Nah, kemudian kita di sini coba LPW 1 ya. Untuk 0,2 apakah sama? Masih belum melebihi dari data awalnya, masih saja 0,9667. Kemudian untuk 0,3 masih belum, artinya masih lebih rendah. Untuk yang kombinasi terakhir ini 0,9667. Nah, artinya dari seluruh data kombinasi yang telah saya lakukan itu masih belum menemukan kombinasi yang lebih baik dari data awalnya. Artinya masih sama, yang artinya semua rata-rata yang setelah saya coba itu sama dan juga lebih rendah. Artinya masih belum ada yang lebih tinggi dari data awalnya. Jadi untuk percobaan di data iris ini masih belum ada data yang lebih baik dari data awalnya. Oke, kita masuk ke dataset adult. Nah, dari adult di sini sudah saya import ya. Sudah saya import. Mereka tinggal langsung di run saja apakah sudah terbaca. Oke, ternyata sudah masuk terbaca dengan baik. Maka kita langsung karena di sini dataset adultnya banyak banget ya kolomnya. Artinya kita hanya gunakan kolom-kolom yang kita gunakan saja di sini, ada sesuai dengan yang ada di sini kolom-kolomnya. Kita drop gitu ya, artinya kita hapus kolom-kolom yang tidak kita gunakan. Oke, setelah di drop hasilkan kolom-kolom yang akan saya gunakan saja. Kemudian untuk misalkan target dan data inputan gitu ya. Oke, kita drop lagi income dan di access kolomnya. Oke, setelah selesai akan menghasilkan seperti ini. Nah, kemudian kita ubah gendernya menjadi data dummy agar kita bisa diproses. Artinya gendernya tadi kan masih male, female gitu ya. Itu masih belum bisa diproses. Kita jadikan datanya itu menjadi data semacam data biner 0 dan 1 gitu ya. Nah, 0 untuk female dan male dan 1 untuk male gitu ya. Seperti itu. Oke, sudah. Nah, tapi di sini karena ada dua data, artinya datanya nanti akan ada double, maka ini kita harus ambil salah satu aja gitu ya. Namun sebelum ambil salah satu, kita gabungkan dulu concat dengan seluruh kolomnya yang ada pada tabel tersebut. Nah, setelah itu kita ambil salah satu. Misal kalau kita ambil female, maka nanti cukup nanti yang masukkan female saja. Tapi kalau kita ambil male, maka ambil male saja karena satu itu sudah masuk male dan 0 itu masuk female. Jadi sudah satu kolom itu sudah mewakili data dari kedua kolom ini. Jadi kita ambil salah satu, maka kita drop salah satu kolomnya oleh karenanya saya coba drop yang female sehingga untuk mengambil male-nya saja. Oke, sudah dapat kolom yang sudah saya akan fix gunakan gitu ya. Setelah itu kita cek apakah masih ada data yang kosong. Oke, ternyata data yang kosong itu tidak ada, artinya semuanya ada inputannya. Oleh karenanya kita normalisasi. Normalisasi ini perlu nggak perlu ya teman-teman, artinya kita disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau saya sih lebih baik di normalisasi agar datanya juga lebih sederhana dan sesuai dengan penilaiannya nanti. Oke. Kemudian mengukur tingkat akurasi dengan model Gaussian. Nah, ini sesuai dengan langkah sebelumnya di dataset iris. Nah, kita menggunakan model Gaussian NB, predict X-test dan predict probabilitasnya gitu ya. Rumusnya masih sama dengan yang sebelumnya, jadi langsung saja kita run. Oke, jadi sebelumnya ini kita kembalikan data asalnya dulu ya ke data aslinya. Oke, ini data aslinya 0,7984 gitu ya aslinya. Nah, untuk masing-masing dataset adalah subset kombinasi dari atribut memberikan klasifikasi data yang lebih baik dari data aslinya. Oke,
Kita buat beberapa kombinasi ya teman-teman, yang lebih baik dari data aslinya. Di sini data 1, 2, 3, dan 4 gitu ya. Nah, oleh karenanya kita coba satu-satu. Oke, kita menggunakan data 1 dulu. Kita coba dari yang pertama dulu untuk 0,2 gitu ya. Kita running. Apakah lebih baik? Data aslinya 0,984, ini hasilnya 0,96 ya. Di sini 0,984, di sini 0,96. Jadi nyatanya nyaris sama, tapi masih lebih di bawah dari data aslinya, artinya masih kurang, artinya masih belum lebih baik dari data aslinya. Ini masih di bawah data aslinya. Oke, kita coba lagi dengan 0,3, apakah melebihi? 0,95, ini sini 0,98. Oke. 0,795, di sini 0,798. Oke, masih kurang. Kita coba lagi untuk kombinasi yang sama 0,4. Apakah menghasilkan 0,793? Kayaknya masih di bawahnya lagi gitu ya, dari 0,798. Jadi artinya masih belum lebih baik dari data aslinya. Oke, kita ke data kedua. Artinya data dari kombinasi kedua untuk 0,2. Apa yang terjadi? Masih ternyata jauh di bawahnya lagi. Nah, kita coba di kombinasi di kombinasi yang sama 0,3, ternyata masih di bawahnya. Cek lagi. Oke, masih di bawahnya. Artinya untuk kombinasi dua ini masih jauh di bawahnya ya. Kita masuk di kombinasi data 3 untuk 0,2. Menghasilkan nilai 0,797. Di sini notasinya 0,798. Artinya nyaris di atasnya ya, tapi masih belum sampai ke 0,798 gitu ya. Artinya masih di bawahnya ini. Artinya masih di bawahnya, masih belum melebihi dari nilai aslinya. Artinya masih kurang baik dari data aslinya. Kita coba 0,3. Masih di bawahnya lagi, malah lebih di bawahnya lagi 0,4. Kita running, masih di bawahnya lagi. Jadi data 3 masih belum mengalahkan data aslinya. Kita ke data 4, di data yang telah saya siapkan di data terakhir. Oke, 0,76 masih di bawahnya, sangat jauh ya. Kita cek lagi. Oke, 0,76 masih di bawahnya, di sini 0,79. Oke, percobaan terakhir dari data 4 di 0,4. Oke, datanya juga 0,760. Jadi masih jauh di bawah dari data aslinya 0,798 ya. Jadi artinya teman-teman semua pada kesempatan di percobaan mencari subset kombinasi ini, dan ini masih belum melebihi dari, artinya masih belum melebihi dari data aslinya, masih belum lebih baik dari data aslinya. Jadi untuk percobaan-percobaan telah dilakukan, untuk kombinasinya masih belum melebihi dari data aslinya. Jadi ini semakin kompleks ya, semakin kompleks data yang dijadikan di inputannya gitu ya. Maka itu akan lebih tinggi memang, tapi karena ini hubungannya dari setiap data ini masih kurang, artinya masih belum melebihi dari data aslinya. Jadi untuk percobaan-percobaan ini yang lebih baik dari aslinya itu belum ditemukan, dan untuk kedepannya mungkin akan ditemukan dengan kombinasi-kombinasi yang lebih baik gitu ya. Jadi untuk saat ini yang kombinasi terbaik itu masih adalah data aslinya, baik itu di dataset iris dan dataset adult. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan di praktikum 7 di net based classification. Oke. Nah, jadi mungkin itu saja dari saya, kurang lebih dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahumma fiq ila komentarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam.